Nikita Mirzani sedang mendekam di tahanan Polda Metro Jaya bersama asistennya Mail Saputra. Keberadaan Nikita Mirzani di sana karena status tersangka kasus pemerasan terhadap Reza Gledis. Penahanan Nikita Mirzani ternyata menuai perhatian dari seterunya Razman Nasution. Kehadiran sang pengacara bukan untuk memojokkan, tapi membantu Nikita Mirzani. Razman geram dengan kasus perskincarean di Indonesia, di mana ada masalah overclaim etiket biru hingga hal-hal yang mungkin bisa merugikan masyarakat. Semisal Nikita Mirzani mau bicara sejujurnya dengan masalah skincare ini, Razman Nasution siap memberikan bantuan. Razman berkeinginan agar kasus skincare ini bisa selesai, sehingga masyarakat tidak perlu resah dengan produk yang membahayakan. Razman menegaskan permasalahan di antara dirinya dan Nikita Mirzani bisa diselesaikan. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan. Hati Razman juga luluh saat mendengar Nikita Mirzani yang mendekam di sel tahanan terus membantu orang. Razman bahkan menegaskan dia bukan musuhnya. Untuk kasus skincare, Razman merasa bukan hanya Nikita Mirzani yang diperiksa, tapi sederet dokter kecantikan pun harus memberikan pernyataan secara jelas. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi dirugikan atas kasus ini, termasuk Reza Gledis dan suaminya atau Bah Mufid yang memberikan uang tutup mulut ke Nikita Mirzani 4 miliar rupiah. Sebenarnya, kenapa Reza Gledis sampai memberikan uang sebanyak itu jika tidak ada yang ditutupi? Inilah yang kemudian mau diketahui Razman. Sebagai bukti keseriusannya, Razman akan mengirimkan surat ke penyidik. Isinya memberikan dukungan untuk pihak kepolisian mengusut tuntas masalah ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Razman Nasution sedang berusaha untuk melobi Nikita Mirzani di rutan Polda Metro Jaya. Ada hal yang ingin dia bicarakan kepada Nikita Mirzani terkait dengan huru-hara skincare ini. Mari kita runut kembali dari awal supaya kalian bisa berpikir dengan kritis dan lebih cerah lagi. Nikita Mirzani sebagai pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus kliennya Razman ini, yaitu Padel, dugaan terhadap anak di bawah umur dan lain-lain, katanya pasalnya berlapis. Lalu Padel pun sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, di sisi lain Razman ini juga sebagai pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan untuk kasusnya dia sendiri, yaitu dugaan penganiayaan yang dia alami yang dilaporkan yaitu Nikita Mirzani, dan proses hukumnya saat ini pun masih tetap berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, lalu si Razman ini pun bergeser lagi nih di kasus yang dialami oleh Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh Dr. Reza. Jangan sampai nih ya warganet, netizen, masyarakat ini sampai berpikir yang lain-lain nih dengan tujuan lo melobi-lobi NM di Polda Metro Jaya ya, yang sedang berusaha untuk bertemu dengan NM dan membicarakan sesuatu. Jangan ngadi-ngadi ya, jangan sampai ini otak nih ikut-ikutan berpikir yang tidak-tidak nih ya. Udah bang, udah cocok-cocok bener-bener ngurusin Agus bang. Udah paling bener ini bang ngurusin Agus, gak usah ngurusin yang lain gitu. Kalau kami para netizen ya wajar, netizen kok ya. Kalau Bang Farhad kan pengacara hebat, kasusnya banyak, sibuk. Udah gak usah ngurusin soal Nikita Mirzani gitu. Lagian abang kenceng banget pas Nikita udah masuk. Coba di depan muka Nikita, kira-kira berani gak bang? Lagian pede banget sih ngomong berwajah tampan, sopan gitu, menggantikan idola dari Nikita ke Farhad Abbas. Abang emang gak ada kerjaan lain apa? Kan si Agus masih butuh abang, ya gak? Kalau Nikita sih kayaknya nggak butuh dikomentarin sama abang ya kayaknya ya. Udah mending ngurusin Agus aja bang, daripada nanti tambah panjang dramanya. Kan nanti kalau abang masuk bisa makin panjang ini sessionnya, ceritanya gitu. Jadi udah mending abang ngurusin Agus aja, biar kasus hukum yang menimpa Nikita ini menjadi urusan kepolisian. Untuk masalah komentar-komentar, biarkan kami para netizen aja yang komentar kan. Kalau abang kan sibuk, ya nggak? Para pendukungnya Nikita Mirzani datang berbondong-bondong untuk menyuarakan kebenaran, ya kan?
Mereka datang tanpa ada paksaan, tanpa ada bayaran. Dan ternyata selama ini owner-owner skincare itu flexing dan konsumennya flag. Kita lihat saja apakah mereka masih tidur dengan nyenyak, apakah perasaan mereka masih tenang. Kita lihat ke depannya, karena ini masih tahap awal dan perseteruan baru saja dimulai. Buat kalian pendukungnya sebelah, siap-siap, kalian akan malu. Tapi kayaknya gak akan malu, karena kalian kan buzzer. Kalian itu bukan pendukung sesungguhnya. Dari sekian banyaknya kasus ini sih yang betul-betul ditunggu, terpancar banget. Kan harusnya kalau masuk Polda atau kepolisian itu kayak kebanyakan pikiran, beban, kayak gak keurus. Ini malah makin cantik, makin terpancar. Kayak tunggu tanggal mainnya, tunggu kamu yang ngefitnah ataupun ya mungkin memang real ya, tapi kan tidak ada kata penyuapan kalau tidak ada penawaran. Karena orangnya yang udah kebiasaan dengan menyogok seseorang bakal terbiasa, karena dia takut rahasianya kebongkar. Kenapa sih nggak diperiksa yang ngelapor, yang katanya disuap atau diperas? Kenapa? Saya selaku netizen izin berpendapat ya. Pertama, tidak ada salahnya seorang kuasa hukum ya membela kliennya. Akan tetapi semakin kesini saya lihat, saya perhatikan, kok Anda ini sepertinya udah hilang gitu loh rasa kenetralan terhadap ya hukum-hukum yang Anda sendiri itu tahu. Contoh saya bilang, Anda di sini ya seakan-akan ingin membungkam orang-orang yang memiliki power, yang memiliki peran untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, yang jelas bermanfaat untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, terkhususnya wanita Indonesia, agar tidak menggunakan skincare sembarangan. Tidak hanya skincare RG, tidak hanya skincare SS, dan skincare yang lainnya. Di sini seorang dokter detektif ataupun dokter S netral di dalam mereview setiap produk. Kenapa hanya beberapa produk ini saja yang seakan-akan tidak menerima, merasa bahwasanya Doktip adalah seorang yang zalim? Persaingan bisnis katanya. Masyarakat juga berhak untuk menilai, benarkah seorang dokter detektif hanya ingin menjatuhkan lawan mainnya? Saya rasa tidak. Masyarakat sudah jauh lebih pintar, masyarakat sudah jauh lebih bijak untuk memilih skincare-nya. Berkat siapa? Berkat adanya seorang dokter detektif yang memberi edukasi secara gratis kepada masyarakat Indonesia, dan tinggal masyarakat Indonesia yang memilih mau memakai skincare yang mana. Tapi lagi-lagi, Anda di sini saya perhatikan hanya fokus kepada pemerasan. Kita terima selaku netizen apabila ada oknum yang merasa melakukan pemerasan dan sudah terbukti ditetapkan sebagai tersangka, kita terima walaupun masih banyak tanda tanyanya. Sedangkan di sini, pernah nggak Bapak Anda sebagai seorang ahli hukum yang paham betul tentang hukum yang ada di Indonesia ini menanyakan kepada klien Anda, "Hei, klien saya, benar nggak produk kamu itu diduga overclaim? Benar nggak produk kamu itu diduga nggak baik-baik saja? Benar nggak produk kamu itu diduga bisa membahayakan masyarakat banyak?" Pernah nggak hati nurani Bapak menanyakan hal yang sedemikian kepada klien Bapak? Karena yang saya tahu ya Pak, semakin rame, semakin maksa, semakin nampak ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Diduga ya Pak, ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Ini saya berpendapat Pak, tolong diberikan arahan kepada saya orang awam biar tidak linglung gitu loh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Pemerasannya saja yang dibahas, sedangkan pelaku ya kriminal di mana diduga oknum-oknum skincare,
masih tetap memasarkan produk-produk yang diduga overclaim. Apakah akan didiamkan? Astagfirullah. Terima kasih.